Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini masih bisa bersama-sama mengikuti pelatihan pada materi yang ketiga ini. Pada materi ini yaitu materi liveboard, di mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Meli Ariska SPD MSc, di mana beliau adalah dosen di program studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, Bapak Ibu peserta pelatihan, langsung saja untuk penyampaian materinya kepada Ibu Meli Ariska, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita. Mungkin ini adalah sesi yang terakhir Bapak Ibu. Materi yang terakhir ini berupa aplikasi pembelajaran. Aplikasi itu bernama Liveboard. Langsung saja ini saya akan presentasikan sedikit, baru nanti akan kami demonstrasikan bagaimana cara penggunanya. Apakah sudah muncul ini di screen-nya Bapak Ibu sekalian? Presentasinya saya rasa sudah ya? Sudah ya? Oke. Liveboard itu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis Android dan web. Android itu mobile Android itu artinya bisa kita gunakan di HP, itu HP-nya bisa yang Android ataupun yang iPhone. Tapi nanti cara downloadnya mereka berbeda untuk yang iPhone dan versi Android-nya. Dan kemudian untuk yang web itu sama seperti Canva. Jadi kalau Canva itu dia berbasis web, tidak perlu kita install Bapak Ibu. Cukup kita nanti sign up, kemudian kita sign in dengan kode dan password, username dan password yang telah kita daftarkan melalui sign up tadi. Oke. Nah, aplikasi Liveboard itu adalah aplikasi papan tulis online yang dapat membantu para guru dalam mengajar secara online dengan membuat, merekam, dan membagikan materi pelajarannya kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi ini. Jadi dia banyak multiple fungsinya ada beberapa. Jadi dia bisa merekam hasil pembelajaran yang kita gunakan, nanti kita rekam dan hasil rekamannya kita bagikan kepada siswa nanti. Kemudian dia juga bisa berbasis online. Kalau online itu sama seperti Zoom ini Bapak Ibu. Nanti kita ajak siapa saja anggota dari yang akan kita undang di session yang akan kita ajarkan, kemudian secara langsung kita bisa langsung mengajar nanti di sana. Dan studentnya atau siswanya nanti bisa langsung menyimak apa yang kita jelaskan melalui board yang kita buat. Kira-kira seperti itu. Kegunaannya, manfaatnya. Nah, di sini kegunaan Liveboard itu ada beberapa. Yang pertama itu guru dan siswa dapat saling terhubung, bertukar pikiran, menulis, memvisualisasikan ide, merekam, dan berbagi dokumen dan penambahan yang dilakukan melalui papan tulis tadi. Jadi nanti interaksi antara siswa dan gurunya secara langsung dilakukan lewat Liveboard-nya secara online nanti. Misalnya saya menulis misalnya saya lagi menggambarkan bidang miring. Nah, nanti di layar siswanya juga akan muncul bidang miring atau penjelasan yang disampaikan oleh gurunya tadi. Yang kedua, itu kita bisa berkomunikasi dengan siswa secara real time. Maksudnya itu saat itu juga kita bisa berkomunikasi dengan siswanya melalui pesan langsung. Di sana nanti kita bisa chat dan melalui obrolan audio juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa
berkomunikasi seperti ini secara langsung, juga nanti bisa menggunakan pesan melalui chattingan kita di sana. Kalau ada ingin siswa yang berinteraksi atau ingin memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang kita sampaikan pada saat kita mengajar menggunakan Liveboard. Kemudian selanjutnya itu siswa dapat mengakses rekaman penjelasan materi kapanpun dan dimanapun. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita mengajar itu kalau tidak ada hasil rekamannya atau khususnya untuk siswa-siswa yang terlambat masuk, misal dia sudah 30 menit kesusahan sinyal untuk masuk ke e-learning kita atau masuk ke Google Classroom kita. Nah nanti di sana kalau kita sudah menggunakan aplikasi Liveboard dalam menjelaskan penjelasan kita, bisa direkam Bapak Ibu. Kemudian hasil rekamannya bisa kita share kembali dan penjelasannya tentu saja bisa dilihat atau dipelajari kembali oleh siswa kita. Kemudian selanjutnya itu aplikasi ini juga dapat menuliskan apapun di papan tulis atau di boardnya nanti. Nah, asal nanti aplikasi dalam Liveboard tersebut yang bisa dibaca atau yang kompatibel di sana yaitu yang berbentuk PNG, JPEG ataupun PDF. Nanti ada dia langsung mengconvert di sana. Bisa kita nanti di boardnya bisa kita tampilkan misalnya materi apa yang kita ingin tampilkan menggunakan materi itu sudah kita buat PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu mesti Bapak Ibu convert dulu ke dalam bentuk JPEG atau PDF. PDF ya biasanya nanti langsung bisa kita upload di sana. Nah, kemudian lembaran-lembaran dari PDF itu tadilah yang akan kita jelaskan di sana. Tentu saja itu sangat membantu. Karena kalau kita menulis langsung biasanya itu bisa boros nanti papan tulisnya ya. Nanti kita demonstrasikan. Mungkin kalau sekarang masih meraba-raba ya Bapak Ibu, tapi nanti kita coba. Untuk yang terakhir, kemudian Liveboard ini juga bisa membentuk kelompok yang terpisah untuk setiap kelas dan setiap pelajarannya tentunya. Jadi jangan khawatir misal kalau Bapak Ibu nanti ada misalnya satu sekolah itu mengajar 2 pelajaran biasanya. Ada misalnya satunya fisika, satunya ada mata pelajaran lain misalnya biologi. Nah nanti bisa dibikin grupnya menggunakan dan tidak akan bercampur nanti seperti grup WA itulah kira-kira seperti itu. Dan board yang kita buat nanti dia sendiri-sendiri bisa dilihat lagi oleh siswanya di grup itu saja, anggota grup itu saja tanpa bercampur dengan grup yang lain. Kemudian di Liveboard ini adapun Oke, di Liveboard ini ada beberapa penggunaannya di dalam pembelajaran. Ada 3 jenis pada umumnya, pada dasarnya ada 3. Yang pertama itu video tutoring. Nah itu maksudnya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengajar sambil merekam apa yang Ibu ajarkan di sana. Sehingga videonya nanti bisa Bapak Ibu upload melewati YouTube atau Ibu simpan di link Google Drive-nya ya. Kemudian nanti bisa di-share kembali ke siswanya, seperti itu maksudnya. Kemudian online tutoring. Online tutoring ini Bapak Ibu bisa pada saat itu bisa mengajar secara langsung, secara online dengan mengundang peserta dari tutornya yang akan kita ajar tadi dengan memberikan kode saja Bapak Ibu atau link. Nanti mereka masuk sama halnya dengan yang Zoom, tinggal kode atau linknya atau nanti kita undang sendiri bisa kita tulis namanya di situ. Kemudian mereka langsung terhubung dan kita langsung mengajar di sana saat itu. Kemudian classroom teaching, ini maksudnya yang grup-grup tadi. Jadi setiap kelas itu punya kelasnya sendiri, fisika, ini kelas biologi. Nah itu ada grup-grupnya dan kita gurunya dan grup-grup anggota dari grupnya tadi berbeda-beda, seperti itu maksudnya. Dan cara mendownloadnya, ini secara garis besar ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, itu kalau
versi yang pertama itu kami berikan yang cara Android ya. Kalau sekarang kan rata-rata Android itu short url.at ya garis miring MBE58. Kalau yang HP-nya yang agak canggih dikit ya, itu iPhone ya. Kalau yang iPhone itu short url.at garis miring GLKPW-nya besar. Dan yang terakhir ini yang versi web. Kalau yang versi web itu garis miringnya 2 livebot.online garis miring. Dan nanti bisa kita coba ini bagaimana penampilan yang di versi web dan bagaimana di versi Android. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu nanti tampilannya. Pada sedikit saja di sini kami munculkan. Nah, ini kalau tampilan versi webnya. Kalau versi web ini kita bisa lihat ini misalnya ini kan kita menampilkan penjelasan satu buah tulisan, satu buah penjelasan materi. Ini mekanika kuantum ya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan, ada banyak toolnya di sini. Fitur-fitur yang bisa kita gunakan di sini. Ada tangan ini bisa kita gunakan kalau kita ingin menjelaskan, ada tanda panah, kemudian ada pensil yang bisa kita gunakan untuk menulis, atau nanti kita cobakan langsung saja ya. Ini tampilan awalnya kalau versi web saja Bapak Ibu. Kemudian kalau yang versi Android atau yang versi mobile itu tampilannya seperti ini, agak sedikit berbeda, tapi sama, mereka saling berintegrasi. Apa yang kita tulis di versi web, nanti tersimpan di versi mobile. Dan mereka saling nyambung seperti itu. Kalau kita buat di versi web dan di versi mobilenya pun tersimpan. Kalau saya jujur, saya lebih suka kalau yang menggunakan yang versi Android ya. Karena itu bisa saya buka kapan saja, bisa saya kasih perintah apa saja untuk siswa-siswanya. Jadi dan menulisnya gampang. Kan rata-rata touchscreen. Kalau touchscreen kan bisa kita tulis di layarnya itu apa saja penjelasannya seperti itu. Kalau pakai laptop ya tentu saja kita harus buka laptopnya dulu dan kita sambungkan ke internet. Dan tapi mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terserah nanti kita yang mudah menggunakan yang mana. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasannya. Mungkin langsung kita demo saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lagi bisa buka Mozilla atau Chrome-nya, boleh langsung dicoba. Itu silakan Bapak Ibu klik yang saya biru ini. Belum muncul ya, maaf, saya stop screen dulu berarti ya. Oke, Bapak Ibu. Belum kelihatan ya. Oke, alhamdulillah kelihatan ya. Udah kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ini karena saya sudah mendaftar, kita log out dulu ya. Kita lihat bagaimana misalnya kalau Bapak Ibu belum punya akun seperti itu ya. Kan kalau belum punya akun berarti harus sign up dulu di sini. Ini ada tulisan sign up here. Jadi nah, kalau kita belum sama sekali belum pernah masuk di aplikasi ini, otomatis kita harus daftar dulu. Nanti akan dituntunnya bagaimana cara mendaftar. Tinggal yang dibutuhkan itu nama dan password, email yang aktif dan password. Nanti kita gunakan saat sign in. Gampang kok Bapak Ibu, nanti boleh dicoba ya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya akun, kita bisa sign in di sini dengan menggunakan
alamat email yang kita daftarkan tadi dan password yang kita pakai untuk aplikasi tadi. Kemudian kita sign in. Oke, nah ketika sign in itu tampilan kita seperti ini kira-kira Ibu, tampilan awalnya. Kalau Bapak Ibu belum punya yang sebelah kiri ini karena saya sudah lama ya punya akun jadi penuh isinya. Jadi kalau yang di kiri ini artinya ini all group, ini group, my group, grup yang saya punya di Liveboard-nya. Kalau yang join group itu artinya saya ini tergabung di grup-grup Liveboard orang-orang ini. Seperti ini ada Olimpiade Fisika yang LC ini, nah berarti saya itu tergabung di sini, seperti itu. Kemudian di tampilan awal ini pasti tentu saja kalau yang baru itu masih kosong. Kalau saya ini karena saya sudah pakai, jadi dia ada isi seperti ini. Dan inilah yang nama board-boardnya. Yang bisa lihat ini anggota grup yang saya undang Bapak Ibu. Kalau grup yang tidak saya undang di grup Liveboard saya, dia tidak bisa lihat papan-papan penjelasan yang saya pakai ini. Jadi ini cuma bisa dilihat bagi yang saya undang untuk menjadi anggota grup saya. Di sini ini ada papan, ada board ya, kemudian ada session live. Session live ini maksudnya sesi di saat kita mengajar langsung. Berarti di sini kita lihat sudah kelihatan ini, udah banyak sekali ya saya mengajar secara online, secara langsung. Di sini masih tersimpan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau siswanya itu tidak perlu mencatat, dia masih tersimpan di sini. Penjelasan-penjelasan kita masih bisa dilihat di sini. Jadi ini bisa diakses oleh siswa kita kapan saja. Sesuai dengan misalnya ini nanti kita rename ini, misalnya ini pertemuan 1, materinya misalnya kinematika, yang kedua ini pertemuan 2 dinamika, atau yang ini tentang termodinamika seperti itu. Jadi nanti siswanya bisa mengaksesnya kapanpun. Kalau dia lupa misalnya dengan penjelasan kita, siswanya bisa buka lagi. Dan itu bisa dia gunakan Android-nya untuk membuka hasil dari pelajaran dia saat itu. Jadi bisa dibuka kapanpun dan dimanapun seperti itu. Nah recording ini maksudnya hasil rekaman yang pernah kita rekam. Nah di sini kebetulan saya belum punya ya hasil recording pada versi web, saya banyak merekam pada versi mobile ya, pada versi Android saya. Jadi di sini nggak ada. Kalau kontak ini kita bisa lihat di sini, ini contoh-contoh anggota-anggota yang anggota grup saya, atau kalau saya itu mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kontak-kontak inilah yang bisa mengakses Liveboard apa yang saya tulis di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita ini ya, dari ini misal, kita contoh di sini, kita ingin membuat grup baru. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat grup, misalnya kelas 10, misalnya yang ini IPA 1. Misalnya seperti itu kan, kelas 10 IPA 1, IPA 2. Nah, Bapak Ibu bisa langsung di sini ada 2 cara menambahkan grup. Yang pertama, itu bisa Bapak Ibu, kalau ini yang menurut saya yang cepat nyambungnya, tapi agak ribet di gurunya. Tapi ya tidak apa-apa ya, demi anak-anak didik kita biasanya ya, ini berarti kita harus satu persatu meng-enter email mereka Bapak Ibu. Dan nanti bisa langsung mengundang mereka, langsung mereka terhubung dengan Liveboard kita. Misalnya ada 20 siswa di kelas 10 IPA 1 ini, berarti 20 email. Nah itu mungkin kalau mudahnya itu nanti tinggal di copy paste saja, tidak perlu diketik satu-satu. Seperti itu cara mengundang grupnya. Dia berbasis email. Saya rasa kalau semua aplikasi yang web seperti ini, yang online itu mereka rata-rata mendaftarnya menggunakan email seperti itu. Jarang yang pakai nomor HP seperti itu ya. Rata-rata pakai email. Nah seperti itu kalau ingin menambahkan grup. Misal
Yang ini nanti saja kita tambah grupnya. Misal kita membuat grup dulu. Misal untuk yang ini kita buat grup, nama grupnya kelas 10 IPA 1, kita create. Nah, udah jadi kelas 10 IPA 1. Nah, di sini jangan lupa kita klik juga. Kita ingin menjelaskan apa di kelas 10 IPA 1 ini. Nah, di sini belum ada apa-apa kan? Nah, berarti di sini belum ada boardnya, belum ada penjelasan apa-apa. Berarti kita harus buat board kan? Nah, caranya seperti ini. Kita klik boardnya, kita ingin membuat sebuah penjelasan seperti itu. Di sini ada tanda plus. Oke, nah di sini ada beberapa tools atau apa namanya ini toolbarnya ya, atau fiturnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu create board, artinya kita bisa membuat board di sini. Board itu artinya papan tulis. Papan tulis yang kita gunakan untuk mengajar. Kemudian ada join session. Join session itu artinya kita nanti kalau mau bergabung dengan session orang lain, misalnya board orang lain, itu kita harus klik join session ini dengan memasukkan kode pada grup Liveboard yang diberikan oleh orang tadi, seperti itu. Ini kalau kita ingin join session. Kemudian ini ada create PDF. Kalau create PDF ini artinya PDF kita bisa memunculkan papannya, nanti latarnya itu, materinya itu berupa PDF yang kita gunakan, seperti itu. Jadi kita bisa ini. Misal, kita langsung saja create board ya. Kita lihat di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin membuat board itu langsung tampilannya seperti ini. Oke, nah tampilannya seperti ini kalau untuk board. Nah, di sini kan masih kosong tuh Bapak Ibu. Jadi untuk mengisinya ini ada beberapa tool yang akan membantu kita. Yang kalau raise hand ini artinya untuk menunjuk atau sebagai apa ya, pointernya ya. Bukan untuk memindah-mindahkan kursor kita Bapak Ibu, tapi gambarnya tangan seperti itu. Kalau yang ini memindahkan kursor kita, gambarnya tanah. Nah, itu cuma untuk nunjuk-nunjuk aja. Kalau yang ini, oh ini yang pointer tadi ya, untuk nunjuk-nunjuk apa. Kalau yang gambar pensil ini, ini yang kita gunakan untuk menulis di board kita. Ini misalnya kita mau menulis apa, ini bisa pindah-pindah warna ya, nanti pensilnya bisa berwarna merah, biru, hijau, ungu, dan lain sebagainya ya. Nah kita tulis di sini. Nah itu kalau kita ingin menulis. Kalau papannya, ini kalau bentuk persegi ini, artinya kalau kita ingin membuat sebuah shape bentuk, bisa persegi nanti, bisa lingkaran atau garis seperti ini, dan ini bisa kita warnai, bisa berwarna, nanti kotaknya bisa berwarna merah, biru, ungu, dan lain sebagainya. Ini kalau nanti kotak ini, kalau misalnya kalau kita buat kotaknya kosong saja, misalnya kita ingin menjelaskan tentang dinamika partikel itu kan biasanya ada, kita butuhkan shape ya, kemudian partikelnya di setiap sudutnya kita ingin buat yang bentuknya lingkaran seperti itu, tapi partikelnya itu kan biasanya kita harus dalam bentuk terisi. Jadi kita klik fill-nya dan autoflay-nya. Nah, nanti kita setiap sudut kita beri lingkaran seperti itu. Ini agak lambat ya. Ini warnanya sama, sebaiknya tadi warnanya. Dan nah seperti ini ya. Nah nanti kita bisa jelaskan ke siswanya, ini partikel A, B, C, kita bisa tulis, ini jaraknya berapa, misalnya R-nya berapa. Maaf jadi, tetap itu dia, ini kita undur dulu.
Loading ya. Nah, oke. Nah, juga bisa ini kalau di boardnya itu kita mau nulis teks, Bapak Ibu, misalnya penanya kita ingin warna hitam aja deh, biar biasanya kalau tulisan itu warna hitam kan. Nah, kita mau menulis berapakah jarak kedua partikel tersebut, misalnya bisa kita buat soal di situ. Nanti kita bisa interaksi langsung tapi dengan siswanya, nanti kita lihat caranya. Saya perkenalkan dulu fitur-fiturnya. Kemudian kalau ini untuk menghapus. Nah, kalau untuk menghapus ini kalau mau langsung clear page ya langsung hilang semua dia. Tapi kalau mau cuman sekedar menghapus yang bagian sini atau bagian yang merah ini cukup digeser-geser saja. Ini karena zoom-nya berbarengan dengan aplikasinya jadi agak lambat. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita hapus. Tapi kalau mau clear, kalau kita mau semuanya dihapus, nah clear page. Nah, jadi dia terhapus semua. Dan yang ini yang lebih penting biasanya kita butuhkan gambar ya Bapak Ibu. Jadi gambarnya kita bisa langsung letakkan di sini. Misal kita mau memunculkan gambar apa di sini, misalnya yang bisa membantu kita dalam menjelaskan. Misalnya gambar, tunggu. Nah, misalnya gambar bidang miring ini, nah, mau kita pakai di sini. Kita ingin menjelaskan bidang miring. Nah, langsung muncul di sini. Nah, seperti ini. Nanti terserah kreasi Bapak Ibu mau menjelaskannya bagaimana metodenya. Nah, gambarnya udah muncul. Tinggal Bapak Ibu mau menggunakannya pena atau teks nanti. Kalau penanya nanti bisa langsung lihat di sini. Nah, seperti itu. Misalnya kalau memang kalau yang komputernya pakai mouse seperti saya memang agak susah ya Bapak Ibu. Yang enaknya kalau laptopnya agak canggih ya, yang pakai touchscreen itu bisa langsung di layarnya bisa. Apalagi yang pakai pen itu ya, ada pennya itu lebih kecil. Apalagi kalau di Android itu. Kalau di Android itu HP-nya cuman ukuran seperti ini dan langsung nulisnya pakai telunjuk yang sebesar saya itu satu kata itu udah penuh itu satu layar ya. Makanya itu harus dibantu dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi fitur-fiturnya atau teks-teksnya cuman sebagai untuk membantu saja, bukan sebagai isi dasar dari boardnya. Seperti itu. Ini untuk Undo seperti biasa, Undo dan Redo ya. Kalau kita ingin mengulang dan kembali lagi ke yang tadi seperti itu, dan ini yang selanjutnya. Ini untuk memperbesar dan memperkecil layar. Terserah nanti bisa. Kemudian yang samping sebelah sini Bapak Ibu, ini ada tanda buku-buku. Ini namanya halaman. Nah, halaman ini kita bisa bukan cuma satu papan ini saja yang bisa kita gunakan. Banyak papan-papan yang lain pun bisa. Kita bisa tambah berapapun papan yang kita berikan, unlimited pokoknya kalau papannya ya. Misalnya di sini kalau kita ingin menjelaskan bidang miring, yang di sini kita ingin menjelaskan usaha ininya apa yang di bidang datar usahanya. Kemudian di sini yang bagian apa bisa ditambahkan sendiri sampai berapa boardnya itu unlimited. Nah, kira-kira seperti itu kalau yang versi webnya. Coba sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, kalau yang saya undang satu sesi seperti itu. Misal, oke, kita buat di sini, misal Ibu share, Ibu saya ingin mengajar tuh, saya ingin mengajar dengan secara langsung di sini. Nah, berarti saya harus mengundangnya menggunakan share ini. Saya harus memberikan kode kepada siapa saja, tidak mesti anggota grup saya. Itu saya harus mengirimkan kode Lightboard saya kepada orang yang ingin saya undang seperti itu. Nah, caranya
Kita tinggal klik share ini Bapak Ibu kalau kita ingin langsung mengundang orang lain untuk melihat board atau penjelasan kita. Kita bisa kasih kode ini W5CBM ini Bapak Ibu. Kita kasih ke orang yang ingin kita undang, kemudian kita invite orangnya. Tidak perlu, atau kita bisa ingin mengundangnya secara langsung, bisa juga. Itu bisa kita ketik, misalnya kita tahu email orang tersebut, kita klik, kita invite, langsung terhubung dengan dia. Asal di laptop, di Android-nya itu sudah diinstal tadi aplikasi Liveboard-nya. Tapi kalau dia menggunakan laptop, itu bisa langsung mengetik app.liveboard.online ini, langsung terhubung ya, asal dia punya akun. Gampang kok buat akunnya, tinggal dibuat ya. Kemudian ini, coba siapa ini? Ada panitia yang bisa bergabung? Nilam ya? Udah bisa? Ini ya, coba nanti kita coba. Kita invite. Ini kita cancel dulu. Dia masuknya mau pakai kode. Coba Ibu stop share ya. Nanti kita lihat ini tampilan bisa. Tadi kan sudah saya undang tuh. Sudah saya kasihkan kodenya sama siswa. Nah, itu siswanya tampilannya seperti ini di siswa. Saya stop dulu nanti. Nah, nanti di siswanya tampilannya langsung ke boardnya. Nah, ini yang saya undang tadi. Coba dari masukkan kode ya. Ini tampilan di Android-nya siswa. Tadi kan sudah saya berikan kode. Oke, tunggu Bapak Ibu ya. Muncul enggak? Belum ya? Tampilan di siswanya. Tadi Nilam ya yang sebagai siswanya ya. Tunggu Bapak Ibu lagi loading. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya buka kebetulan di HP Student ini sudah diinstal tadi Bapak Ibu ininya Liveboard-nya. Jadi tadi nanti Bapak Ibu tinggal install, kemudian tadi join ya. Sudah tadi kodenya kan? Kodenya tadi ingat enggak? 5B. Coba tadi Ibu saya lihat lagi ya kodenya. 4. Loading. W5CBM. W5CBM-nya kecil semua. Oke. Sekarang coba di share. Join session. Nah, tampilannya langsung seperti ini. Langsung Bapak Ibu masukkan nanti di webnya. Failed ya. Oke, tunggu. W kecil. Coba kita yang lain, session yang lain ya. Udah. Oke, enggak apa-apa. Yang tadi, Bay. Yang mana tadi? Yang mana? Yang tadi yang ini. Session live ya. Tunggu. Yang ini ya. Oke. Nah,
Kita lihat, nah itu tampilan di siswanya Bapak Ibu. Tampilan saya itu sama dengan yang ada di HP siswanya. Misalnya saya ingin menjelaskan tentang apapun di situ, muncul juga di siswanya. Misal kalau saya ini ya, ini agak, ininya gimana sih gesernya nak? Ini susah ya. Bisa ya. Oke. Nah, ini di boardnya, tapi ini tidak muncul lagi ininya ya, yang tadi ya. Coba kita buat yang baru, Ibu invite yang baru saja. Ini tadi karena kelamaan ya. Nah, kita lihat dulu yang, misal kalau saya buat board baru, nggak usah stop screen. Ibu mau melihatkan yang siswanya ya. Kalau di versi Android itu, atau dijelaskan dulu yang versi Android ya. Coba buka dulu kalau yang awal. Misalnya kalau Bapak Ibu menginstalnya lewat HP seperti itu. Nah mungkin kan masih bingung tadi. Ini kan lewat tadi yang dipresentasikan pakai web. Sekarang yang pakai HP itu tinggal diinstal, nanti langsung ada simbolnya. Simbolnya seperti gambar TV yang berwarna hijau, gambar layar atau papan tulis yang berwarna hijau. Tinggal diklik. Iya, kalau di Play Store itu simbolnya seperti ini Bapak Ibu. Yang itu. Oke. Kalau yang belum diinstal tinggal diinstal. Kalau yang sudah ya langsung muncul nanti di aplikasinya. Kemudian dibuka langsung muncul seperti itu. Kemudian ada fitur-fiturnya sama pada umumnya seperti di web tadi, bisa ada ininya, coba ada home, kemudian di sini ada grup, di mana ini grupnya itu terdiri dari grup-grup yang ada pada yang sudah kita undang. Seperti ini sudah terekam di sini. Kita ada kelas fisika dan ada kelas Olimpiade Fisika Palembang Indralaya seperti itu di sini. Dan membernya itu langsung tertulis di sini. Kalau grup fisika itu membernya cuma 1, berarti yang kita invite sebelumnya itu cuma 1. Nah, kalau yang Olimpiade Fisika ini ada 13 membernya, berarti ada 13 di sana. Dan board-boardnya pun langsung ada di sini. Kalau yang fisika ini ada 3 boardnya. Kalau yang di Olimpiade itu ada 2. Nah, coba kita buka misalnya kalau yang di kelas fisika itu. Langsung muncul itu board-boardnya langsung tersimpan di sana. Apa yang di sana masih bisa digunakan dan dilihat catatannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba membuat boardnya dalam versi, misalnya kalau Bapak Ibu ingin mengconvert tadi kan, rata-rata kan kalau kita menulis secara langsung seperti yang saya katakan tadi ya, kalau yang jari telunjuknya besar-besar seperti itu agak susah kan, jadi otomatis kalau kita harus memilih alternatif yang lain, misalnya kita mempersiapkan sebelumnya, misalnya gambar. Nanti pada saat kita menggunakan lightboard-nya, kita tinggal menjelaskannya dengan menggunakan pensilnya atau menggunakan warna-warna yang ada pada lightboard tersebut. Jadi bisa kita mengefisienkan dari board-board fitur-fitur yang ada pada board di sana. Nah, ini kira-kira kalau yang bentuk di versi siswanya tadi Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, boleh stop screen dulu yang punya Nilam ya, Ibu lagi yang share ya. Oke. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin membuat enggak mau pakai board, tapi maunya pakai ini. Saya mau mengajarnya menggunakan buku atau menggunakan gambar, langsung gambar seperti itu.
Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Tunggu ini jaringannya. Ini Zoom kalau berbarengan dengan aplikasi yang online juga itu agak lambat. Oke. Ini kita save aja ya biar dia ke save. Kita kembali bagaimana dia mengimpor dan mengekspor PDF atau ke layarnya. Tunggu Bapak Ibu. Apalagi kalau aplikasi ini bisa dibarengkan dengan yang Zoom seperti ini. Jadi tidak usah ini, bukan cuman suara kita yang kalau Lightboard ini kan visual kita nggak muncul kan, kita komunikasinya audio saja. Jadi suara kita saja yang nyampe ke siswanya. Jadi kalau gambarnya enggak. Tapi kalau kita sandingkan dengan Zoom seperti ini, ya tentu saja gambarnya juga ada dan bisa kita langsung menjelaskan materinya di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau kita ingin membuat board yang kita ingin buat itu dalam bentuk sudah misalnya saya malas nulis, saya nggak mau nulis di papannya, saya mau mengupload dalam bentuk PDF-nya saja biar nanti mudah seperti itu. Nah, jadi bisa Bapak Ibu klik yang create from PDF ini. Nah, ini. Oke, nah kita create from PDF. Kita cari tadi file Bapak Ibu yang sudah disiapkan dalam bentuk PDF. Kalau PPT yang Bapak Ibu siapkan, PPT ya nanti munculnya PPT di sini. PPT-nya nanti akan diimport ya, di-convert ke PDF seperti itu. Nah, misalnya ini saya sudah convert ke PDF ya. Ini saya mau menjelaskan tentang ini. Tinggal kita upload di Lightboard-nya. Tunggu Bapak Ibu. Oh ya, oke. Jangan lupa pastikan kita mengklik grupnya. Jangan salah grup. Nanti kita ingin mengajar di kelas biologi, nyatanya kita menguploadnya di kelas fisika seperti itu. Jadi kita harus mengklik di kelas yang benar-benar kelas yang ingin kita ajar. Ini tadi kita import dulu. Ini sinyalnya sudah sore, mungkin ya Bapak Ibu ya, jadi agak muter-muter dia ya. Tapi semoga saja kita tidak muter-muter juga ya semangatnya ya. Tetap semangat terus sampai acaranya nanti selesai materinya ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin misalnya mengimportnya dengan halaman yang lebih dari satu seperti ini. Kalau saya kan kebetulan satu saja karena sebagai contoh. Nah kalau lebih dari satu pun bisa Bapak Ibu. Bisa 2, 3, 4. Nah dan tinggal kita pilih. Nah tinggal kita centang dulu. Kita ingin menampilkan di board kita misalnya ingin menjelaskan yang ini. Nah jadi tinggal kita klik. Nanti papan kita berbentuk apa yang ingin kita jelaskan tersebut. Jadi tinggal kita gunakan fiturnya. Kemudian kalau kita ingin memperbesar papannya, misalnya di atasnya ini saya mau tulisannya saja, ya ini bisa kita perbesar bagian bawahnya. Nah, nanti bagian bawahnya agak lebih luas seperti ini. Ya, yang ininya setengah papan, setengah papan yang akan kita jelaskan seperti itu. Dan ini bisa dalam bentuk portrait ya atau landscape.
Tinggal dipilih. Kalau saya kalau bentuknya portrait seperti ini tentu saja yang portrait ya yang saya pilih. Kemudian tinggal kita. Nah, ya ini bisa ada small, medium, large. Kalau kita ingin papannya besar ya tinggal kita large. Nah, papannya besar yang ininya nanti penjelasan di bagian bawahnya nanti kita ingin apa yang ingin kita tulis seperti itu. Tinggal kita create. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah menggunakan aplikasi ini ya. Bagi yang sudah menggunakan ya mungkin agak sedikit ini ya bersabar mendengarkan penjelasannya. Tapi untuk yang belum itu nanti bisa diaplikasikan di kelasnya. Kalau saya ya Bapak Ibu pengalaman saya kalau mengajar fisika itu ke mahasiswa tanpa menggunakan papan itu bagaimana gitu, rasanya ada yang kurang. Apalagi kalau kalkulus. Kalkulus itu kalau saya cuman kalau dalam versi daring seperti ini, kalau kalkulus itu saya ajarkan cuman memberikan PPT, memberikan video, itu video seperti itu. Tapi saya tidak tahu apa siswanya itu memang membukanya atau memang sudah membacanya. Kita kan nggak tahu, kita kan terkadang kan kita nanya saja by WA atau pakai SMS, sudah dibaca anak-anak, sudah jawab mereka. Tapi kita mengandalkan prinsip prinsip percaya ada sama anak kayak gitu. Jadi tapi saya merasa agak bersalah. Emang sudah betul ya apa anaknya itu sudah benar membaca seperti itu. Atau nah, tapi kalau sudah kita memang menjelaskannya secara langsung, tapi walaupun hanya sekedar audio, hanya sekedar suara kita saja, penjelasan kita saja yang terdengar tanpa melihat mukanya, yaitu saya sudah agak sedikit merasa kalau saya sudah menjelaskan, benar-benar memberikan penjelasan kepada anak tersebut. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah yang saya munculkan tadi sudah terconvert di sini. Nah, sudah terconvert di sini, sudah dalam bentuk PDF. Jadi bentuk papan kita sudah dalam penjelasan ini Bapak Ibu. Misalnya nanti terserah kita mau menjelaskannya pada apa. Boleh kalau yang ini muncul juga enggak? Share screen tampilan di siswanya, ini tampilan di teachernya Bapak Ibu. Kalau di siswanya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, saya stop dulu ya. Maaf. Oh, kodenya. Oh, harus live ya. Enggak bisa. Board. Oke. Mana tadi? Share. Tunggu. Saya tuh selalu lupa. Kode ini kan kodenya itu kadang banyak ya. Kita okekan dulu. Kita lihat kodenya, kalau kita ingin mengundang, kuncinya adalah kode tadi. Seberapapun siswanya, kita tinggal kasih. Nah, ini kodenya HG4UW. Kecil semua. Ada 4, ada UW. G4UW. UW. Seperti ini. UW. Oke, nah ini saya langsung membagikan board kepada mahasiswa saya. Nah, ada tulisan langsung di saya, Nilam Cahyati has joined. Ada kabar ke laptop saya kalau Nilam itu sudah join dengan liveboard saya seperti itu. Nah, ini tampilan di siswanya, di Nilam. Nilam itu sebagai student saya. Nah, tampilan di studinya seperti ini. Jadi terserah, misalnya saya ingin menjelaskan, itu soal nomor 1, ini saya perbesar dulu dari sayanya. Ini kemana besarnya? Ini susah sekali ya, saya geser. Saya besarkan dulu, tidak terbaca. Ini matonya nila agak-agak ini Bapak Ibu, maaf. Nah,
Kita lihat di sini, misal nomor 1 itu kecil lagi deh. Aduh, loading lagi dia Nilam. Itu Nilamnya. Misal kalau kita ingin menulis tadi, kesusahan saya. Misal tadi ada pertanyaannya, hitunglah deviasi pada berapa deviasi pada tabel tersebut. Nah, untuk siswanya, di saya itu maaf Bapak Ibu, tidak kelihatan layar yang punya Nilam itu, jadi saya tulis yang bagian bawahnya Nilam. Saya cuma ingin menunjukkan apa yang saya tulis itu muncul juga di siswanya seperti itu. Karena memang agak sulit kalau aplikasi ini disandingkan dengan Zoom, jadi dia agak lambat loadingnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mencobanya cuman tidak disandingkan dengan aplikasi lain, ya insya Allah mudah-mudahan lebih cepat ya dari ini. Kalau itu misalnya saya ingin menjelaskan bidang miring seperti itu, saya menggambar seperti tadi, yang nah seperti ini. Nah, itu juga muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tulis di sini itu juga muncul di siswanya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya ya kalau gurunya tadi punya laptop yang bisa langsung ini ya kayak Android itu ya, jadi bisa langsung ditulis di sana ya. Kalau pakai mouse memang agak kesusahan dan perlu ada bantuan seperti gambar-gambar, PDF dan sudah digunakan. Nah, itu kalau board. Nah, sekarang boleh di stop screen ya, Nilam ya. Nah, itu kalau board. Kalau ada rekaman, misalnya Bapak Ibu ingin merekam, nah, kalau Bapak Ibu ingin merekam, di sini ada gambar. Oke. Nah, itu tadi kalau Ibu ingin membuat papan, tadi bisa diimpor pakai PDF ya, dan Ibu dan Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri bagaimana nanti menjelaskannya. Nah, kalau misalnya kalau ini kan Bapak Ibu ingin menjelaskan misalnya di sini bidang miring, tapi enggak langsung. Kalau session live itu kan misalnya Bapak Ibu tidak sempat mengajarnya langsung, tapi ingin merekam apa yang Bapak Ibu ingin ajarkan ke siswanya. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini ada simbol apa ini, video ya, video. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, kemudian izinkan mikrofonnya nah, kalau dia tandanya sudah persegi seperti ini artinya yang kita ajarkan ini sudah mulai, sudah direkam Bapak Ibu. Sudah apa yang kita jelaskan di sini sudah direkam oleh aplikasi ini. Nah, jadi nanti suara Bapak Ibu langsung bisa direkam. Misalnya Bapak Ibu ingin ini bidang miring, kita harus uraikan dulu gayanya. Misalnya ini sumbu X-nya, yang ini sumbu Y. Belum muncul ya, lambat dia. Dan ini gaya beratnya seperti itu. Belum muncul ya di screen-nya Bapak Ibu. Agak lambat ya. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu.
Itu saya sudah menguraikan gaya-gayanya tadi itu. Loading dia. Oke, pokoknya intinya apa yang Bapak Ibu jelaskan di sini bisa direkam seperti itu. Nah, bisa direkam, tinggal kita klik aja rekam, kita tanda kamera tadi, suara Bapak Ibu, penjelasan Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu berkreasi di sini menjelaskan apa saja materinya. Apakah Bapak Ibu ingin memasukkan gambar penjelasan terlebih dahulu? Apakah boardnya Bapak Ibu ingin tampilkan kosong belakang seperti ini atau pengen seperti tadi, bisa Bapak Ibu tampilkan yang sudah ada gambarnya seperti itu, yang sudah ada dalam bentuk PDF, seperti itu juga bisa. Nah, seperti itu kalau mau merekam. Nanti rekamannya kalau Bapak Ibu sudah selesai merekam, tinggal diklik di sini, selesai misalnya materinya Bapak Ibu rekam. Tinggal Bapak Ibu klik, nanti download hasil rekamannya dan bisa Bapak Ibu share ke siswanya hasil penjelasan yang Bapak Ibu jelaskan pada Lightboard tadi. Nah, seperti ini baru muncul. Nah, di Bapak Ibu malahan belum muncul ya. Ininya. Gambarnya ya. Close. Oke. 2 menit lagi ya. Nah, mungkin masih bingung ya Bapak Ibu ya, masih bingung dalam bagaimana ya, nanti kita buka sesi pertanyaan. Nah, itu kalau cara merekam, tinggal kita rekam, nanti hasil rekamannya kita download, ada nanti download here, katanya kita download, hasil rekamannya kita sebarkan ke siswanya. Langsung nanti rekamannya bisa digunakan untuk mereka penjelasan kepada mereka, atau Bapak Ibu mau share ke link YouTube itu juga bisa. Share ke link YouTube itu dan video pembelajaran Bapak Ibu bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Nah, kemudian saya ingin melihatkan contoh-contoh board kalau misalnya yang sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau board yang share screen-nya belum ya? Maaf. Ya, memang seharusnya diingatkan ya. Tunggu, belum muncul nih Bapak Ibu ya. Ini saya stop dulu yang tadi berarti ya. Jadi Liveboard ini merupakan salah satu alternatif Bapak Ibu, alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menjelaskan materi-materi fisika yang sifatnya hitungan, matematis. Belum juga muncul di screen-nya, belum ya? Nah, Ibu malahan keluar ya. Kok aku malah, enggak, Ibu keluar dari link ini, Zoom. Coba ini Lambai, yang share screen lagi. Ibu kok keluar dari Zoom-nya ya? Nah, hasil yang ini Nila, misalnya kalau di hasil board yang sudah dibuat, misalnya dalam bentuk yang lain Nilam, yang misalnya yang sudah ada dalam tulisan Pitagorasnya seperti itu. Dalam bentuk misalnya, nah board yang sudah tergabung. Nah, coba klik satu aja board yang lumayan bagus. Nah, yang Pitagoras seperti itu. Nah, ini misalnya kalau contoh-contoh yang sudah jadi tadi Bapak Ibu, nanti kalau videonya nanti tutorial contoh video mengajar dengan menggunakan Liveboard atau video tutorial dalam menggunakan Liveboard beserta aplikasi-aplikasinya, nanti ada bisa. Ya, coba recordingnya kita lihat.
Iya, ada suaranya enggak itu hasil video? Ada, coba. Oh, tidak bisa, tapi sebenarnya itu ada suaranya atau di PPT Ibu nggak bisa share screen. Ibu keluar ya, soalnya kan. Nah, itu ya, coba share screen-nya dalam bentuk video yang sudah jadinya ya, coba dengan menggunakan Liveboard ini. Kok ini benar bisa diklik lagi ya? Linknya. Iya, ini Ibu nak buka WA. Kirimkan langsung ke Ibu Fitri biar nyari lagi link. Oke, nah seperti ini contohnya. Ada suaranya enggak? Ini video. Oh iya. Nah, coba yang lain itu ada. Video yang lain enggak ada? Cuman yang itu ya. Oh, Ibu nih. Kok ada laptop ini kok ada galak lagi ini deh. Oke, jangan jawab aja. Enggak apa-apa, langsung deh. Ya, mungkin itu saja dulu kita ke tanya jawab. Mungkin dari tadi sudah banyak ya apa yang ingin Bapak Ibu guru tanyakan mengenai Liveboard ini. Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chatnya. Nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bu Meli Ariska, SPD MSC yang telah menjelaskan materinya dengan sangat menarik. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dengan ketentuan, peserta yang ingin bertanya silakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan bisa diajukan pada chat pada ruang chat yang ada pada Zoom. Silakan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang ingin bertanya. Baiklah, sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Firmansyah SPD. Bu Meli, Liveboard ini harus online atau bisa offline? Berapa besar pemakaian kuotanya kalau bagi siswa? Kalau yang versi web, Pak apa tadi maaf, Pak Firmansyah, kalau pakai web ya tentu saja ini ya versi online. Tapi kalau pakai web ya pakai Android itu kita install di Android kita ya ini juga online juga, mesti online juga Bapak. Kalau kita nggak punya kuota, otomatis kita nggak bisa terhubung sama siswanya. Jadi tetap harus pakai kuota. Tapi kalau yang rekaman, hasil rekaman kita tadi kan ngerekam materi gitu ya, menggunakan Liveboard tadi. Kita sudah merekam, hasil rekamannya kita berikan kepada siswa dan hasil rekamannya mesti online. Hasil rekaman pembelajaran seperti biasa yang kita sharekan ke siswanya seperti itu. Jadi tidak bisa kita offline kalau rekamannya. Bagaimana panitia bisa mungkin ada interaksi secara langsung saja Pak Farid? Biar kalau misalnya ada langsung ingin bertanya seperti itu. Oh oke, siap. Ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh di raise hand dulu, nanti kita buka speakernya, kita buka suaranya, bisa langsung bertanya.
Coba sudah ada? Oke. Baiklah, sudah ada pertanyaan kembali dari Ibu Lia Afriliana. Apakah Livebot ini bisa diintegrasikan dengan media lainnya? Misalnya presentasi kita buat dengan Canva, lalu kita masukkan di Livebot ini. Ya tentu saja bisa Bapak Ibu, yang jelas Canva tadi kita ubah bentuknya dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG atau PDF. Ya kita langsung saja kita tampilkan ke dalam Livebot kita. Jadi terserah kita nanti berkreasi menggunakan fitur-fitur yang ada pada Livebot. Jadi yang dasar materi kita tadi kita buat di Canva misalnya, kita mengajarkannya menggunakan Livebot itu juga bisa. Itu bisa saja asal tadi file kita dalam bentuk JPG yang tadi, yang PDF dan sebagainya. Itu saja syaratnya. Bisa. Jawaban saya bisa, Bapak. Ibu Lia. Sudah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu, mohon infonya Ibu Meli, pada saat kita share kode pada Livebot, apakah Livebot kita harus dalam posisi aktif, meskipun yang diajarkan berupa recording bukan session live? Bagaimana? Maaf. Pada saat kita share kode pada Livebot, apakah Livebot kita harus dalam posisi aktif, meskipun yang diajarkan berupa recording bukan session? Oh, yang kita ajarkan recording ya. Kalau recording itu kita kalau bentuknya sudah dalam bentuk recording itu kita tidak mesti online lagi, sudah offline itu. Tapi kalau dalam bentuk session itu kita harus online. Kalau session live kita harus online. Ibu apa tadi, Ibu Lia? Ibu Lili, ya. Kalau dalam session online kita harus online. Tapi kalau sudah dalam bentuk recording itu kita sudah offline itu. Recordingnya tadi hasil rekaman bisa kita gunakan kapan saja dan tidak mesti online seperti itu. Mungkin kalau yang tidak puas, yang belum merasa, aduh pertanyaan saya belum terjawab sepenuhnya, seperti bisa raise hand-nya Bapak Ibu atau ingin yang menjawab, nanti kita berinteraksi secara langsung saja. Ya, bagaimana? Lanjut. Lanjut pertanyaannya, bisakah melakukan penilaian atau ulangan harian pada Livebot ini? Kalau penilaian atau ulangan harian saat session live itu bisa. Misal ini saya hubungkan dulu, bisa bantu ya Teh. Tolong bantu hubungkan web Ibu dengan ini. Kalau saat ulangan harian itu kan online, saat online, hubungkan Ibu lagi sayangnya. Hubungkan Ibu di link Zoom-nya. Kalau online, itu saat online itu kan kelihatan. Di papan kita kan apa yang ada di papan kita, itu juga terakses oleh siswanya. Misalnya soal ujian tadi kita tampilkan di sana, nanti jawaban siswanya juga tampil di kita saat itu. Misalnya kita di board kita tadi soal ujian, tadi saya seperti yang saya contohkan tadi, saya menampilkan soal ujian. Saya menyuruh siswa menjawab soal-soal yang saya berikan tadi. Bisa dia jawab di bagian papan berikutnya, tapi dinamain di papannya. Misalnya namanya siapa? Ardi, misal di papan 1 ini jawaban dari Ardi. Misalnya jawaban soal nomor 1 itu dia jawab 30, 40. Bisa langsung seperti itu. Jadi interaksinya secara langsung. Ibu Lili tadi ya. Oke, sudah sini Ibu. Selanjutnya, kalau ada yang itu boleh ini lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, dari Bapak Firmansyah SPD, Bu, apakah siswa juga bisa nulis di papan tulis live? Bisa. Jawaban saya bisa. Papan tulis itu bisa ditulis oleh guru, terutama satu. Yang kedua itu siswa. Dan gurunya bisa mengakses siswa tersebut. Dia bisa menulis atau tidak. Jadi nanti di kontak
Bisa ditampilkan nggak Nilam? Kontak di Lightboard, di share screen, bagaimana tampilan misalnya Nilam yang sebagai guru, jangan tampilin Nilam yang sebagai siswa ya. Ada nggak board yang Nilam sebagai guru? Jadi di partisipan itu ada tanda kalau kita itu mengizinkan siswanya menulis di papan atau tidak. Jadi bisa kita izinkan atau tidak kita izinkan. Kalau izinkan berarti kita hilangkan tanda silangnya. Jadi nanti siswanya bisa langsung menulis atau menjawab di sana. Mungkin ada yang lain? Lanjut pertanyaan berikutnya kalau Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Komaria, apakah hasil file yang sudah kita buat bisa hilang atau akan tersimpan tanpa tenggat waktu? Filenya tidak. Semua file yang kita pernah ajarkan menggunakan Lightboard sebelumnya itu tersimpan sampai kapanpun. Tidak ada tenggat waktu, misalnya 1 bulan hilang atau 1 minggu hilang. Tidak seperti itu Bapak Ibu, bisa dipakai kapanpun. Jadi siswanya tidak perlu mencatat. Apa pelajaran dari tadi, soalnya dokumennya sudah tersimpan di sana. Tinggal Bapak Ibu menatanya, misalnya ini pertemuan 1 atau ini pertemuan 2, ini pertemuan 3. Jadi siswanya bisa membolak-balik ke materi sebelum-sebelumnya. Kalau mereka mau ulangan, jadi tersimpan di sana dan tidak ada tenggat waktunya. Ada yang lain? Oke, itu tampilannya. Nah, semuanya tersimpan di sana. Nah, ini rekaman, boardnya. Jadi tidak ada tenggat waktu. Tadi misalnya kalau pensil partisipan tadi misalnya kita izinkan menulis Nilam coba. Nah, ini partisipannya cuma 1. Coba Nilam yang. Untuk Bapak dan Ibu, jadi nanti kalau misalnya kita sudah membuat create boards di aplikasi Liveboard ini, nanti mungkin kita akan live. Nah, ketika live itu nanti kan ada partisipan yang ikut atau peserta yang ikut. Ketika peserta ikut, layaknya Zoom, apabila ia menjadi host, maka dia bisa meng-unmute dan juga mute peserta tersebut. Begitu pula yang berlaku di Liveboard. Jadi ketika kita menjadi guru atau menjadi host di Liveboard ini, maka nanti siswanya itu kita bisa mengizinkan siswa tersebut untuk menulis di papan tulis juga atau tidak. Nah, itu sama prosesnya seperti Zoom. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau jadi nanti ketika untuk ujian harian tadi, pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya kita buat di Liveboard, jadi nanti ketika guru menjelaskan anak-anak 2 ditambah 3 berapa. Nah, nanti sang guru bisa meminta siswa untuk menjawabnya. Misal siswa A silakan menjawab. Nanti guru tersebut aktifkan notifikasi atau aktifkan seperti lambang pena atau pensil. Jadi nanti siswa tersebut bisa menulis di Liveboard tersebut. Jadi nanti 2 ditambah 3, kemudian siswa tersebut akan menjawabnya 5. Apabila benar kita bisa katakan itu benar, kalau salah, salah, seperti itu. Iya, langsung saat itu. Karena kita menggunakan live session, jadi di waktu yang sama, walaupun di tempat yang berbeda, seperti itu. Oke, boleh di stop dulu. Masih ada pertanyaannya? Oke, ada, kita Bu. jawab. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Lia Sri Megawati SPD. Adakah alat bantu untuk menulis di Liveboard selain jari kita? Oke. Oke, betul. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Ada tidak cara lain yang membantu kita di Liveboard selain jari kita? Ya, yang paling penting itu ya tangan kita yang utama itu. Nah, kemudian kita bisa itu fitur-fitur toolsnya tadi. Nah, maksudnya alat bantu itu mungkin berupa toolsnya tadi ya, maksudnya bisa pakai pensil tadi, atau kalau
komputernya Bapak Ibu itu bisa membaca apa namanya yang kayak pensil yang ada bisa langsung nulis yang pakai pensil kecil itu, nah bisa pakai itu lebih bagus lagi Bapak Ibu, bisa lebih mudah dan tulisannya lebih kecil. Kalau pakai jari telunjuk kita kan otomatis lebih besar kan, makanya tadi kata saya harus ada bantuan dari gambar, kita harus menyiapkan PDF atau menyiapkan PPT-nya. Misalnya materinya itu bukan kita tulis pakai tangan kita sendiri. Kalau kita tulis pakai tangan sendiri itu hasilnya seperti ini Bapak Ibu, saya lihatkan. Hasil boardnya. Misal di sini kan saya tergabung dengan grup-grup Lightboard mahasiswa saya di sini. Nah, misalnya yang punya Okta ini. Di Okta ini mahasiswa saya itu ingin melihat jawab waktu itu ada UAS, ujian, dan saya ingin melihat dia secara langsung menjawab pertanyaan yang saya berikan. Otomatis dia menggunakan jarinya kan saat itu, kalau siswa kan menggunakan jari mereka untuk menjawab pertanyaan kita. Dan tulisannya menjadi besar-besar seperti ini. Nah apalagi yang kalau yang saya ya jari telunjuknya seperti jempol semua seperti ini ya, jadi agak besar tulisannya Bapak Ibu. Jadi makanya kata saya kalau fitur-fitur di sini hanya untuk membantu. Jadi boardnya itu kalau untuk mempermudah sebaiknya menggunakan materi-materi yang berupa PDF tadi, biar tidak menulis benar-benar menulis di papan saat itu, sehingga tulisan kita tidak sepenuhnya itu jadi besar-besar. Ini lambat sekali loadingnya ya. Tunggu Bapak Ibu. Ini contoh kalau misalnya menggunakan jari semua. Kalau saya lebih senangnya kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan, nah seperti ini, belum muncul ya. Nah, jadi seperti ini munculnya, energi ditulis, nah seperti ini jawabannya. Tapi tidak apa-apa, kalau saya itu lebih baik saya melihat siswa benar-benar menulis seperti ini, jadi saya tahu siswa saya ini paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, dibanding kalau mereka cuman kita kirimi misalnya slide, PowerPoint seperti itu. Jadi kita bisa menilai siswanya ini sudah beneran mengerti atau belum seperti itu. Nah ini kalau ditulisnya pakai jari semua ini, tulisannya akan besar-besar. Nah makanya tadi alangkah lebih baiknya kalau kita sebelum menulis di papan ini kita sudah tulis dulu dasar dari papan kita itu, bisa gambar, bisa materinya sudah diketik dalam PDF seperti itu. Jadi nanti kita menjelaskannya tinggal kasih pakai yang pensil tadi kan bisa menjelaskannya seperti itu. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Yeni. Sepertinya PDF-nya berbayar ya Bu? Iya, PDF. Oh iya, benar. Betul. Yang convert ke PDF itu memang kalau halamannya banyak, misalnya kalau Bapak Ibu kalau halamannya sudah banyak itu berbayar Bapak Ibu. Itu agak sulit ininya, convertnya agak sulit. Tapi kalau halaman PDF kita itu cuma sampai 5, saya cuma pernah mencoba sampai 5 halaman itu masih bisa Bapak Ibu. Kalau untuk yang lebih dari 5 itu sudah berat sepertinya ya, dan itu memang harus di-upgrade. Dan ini ada beberapa ini kan yang kita gunakan itu kan yang versi gratis. Nah jadi kalau kita kan menggunakan media itu bagaimana caranya menarik, kalau bisa murah seperti itu. Apalagi kalau yang daring seperti ini kan kita ingin membantu siswanya bagaimana siswanya itu bisa menangkap materi yang kita berikan dan dia bisa apa ya istilahnya tidak berat untuk dia, khususnya dalam hal kuota ini. Nah menurut pengalaman saya, kalau saya menggunakan Lightboard ini khususnya yang
video tutoring tadi itu sangat membantu Bapak Ibu karena dia bisa offline. Jadi kita tidak mesti online dalam mengajar. Sehingga lebih hemat, lebih enak ke siswanya. Kalau yang PDF tadi kalau cuma sampai halamannya sedikit sampai 5 itu pernah saya coba itu tidak itu masih bisa di-convert. Untuk yang lebihnya itu sepertinya saya belum pernah coba tapi sepertinya tidak bisa kalau banyak halaman misalnya lebih dari 10 halaman nah seperti itu. Mungkin nanti di convert satu board itu satu PDF saja, satu halaman PDF, nanti diganti lagi boardnya dengan halaman 2, nanti diganti lagi papan ketiganya PDF yang halaman 3. Kalau yang seperti itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti bisa-bisa gurunya dalam menyiapkan materi untuk siswanya. Masih ada pertanyaan, Fitri? Habis. Ya coba. Apa? Yang mana? Coba. Mana masih ada? Kalau Bapak Ibu ingin masih ada pertanyaan bisa apa? Nah ini ada contoh-contoh misalnya. Masih ada pertanyaan? Oh yaudah nggak apa-apa. Baiklah, pertanyaan dari Bapak Firmansa. Beberapa aplikasi kan ada batasan kuota penyimpanan seperti Canva 1 GB yang gratis. Berapa kapasitas penyimpanan akun Livebot ini? Unlimited atau ada batasannya, Bu? Oh iya, oke. Maksudnya di sini jumlah partisipannya ya, partisipan ada batasnya. Oh iya Bapak, Pak Firman ya, bagus sekali pertanyaannya Pak. Kalau untuk partisipan yang banyak, ini memang harus berbayar. Dia harus di-upgrade. Yang untuk session light ini memang hanya untuk bisa disediakan hanya untuk satu partisipan. Tapi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, soalnya materinya ini bisa tersimpan di Lightboard ini dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Dan kemudian bisa direkam juga. Jadi materi yang Bapak Ibu jelaskan bisa juga didengar atau bisa dipelajari oleh siswanya kapanpun. Tidak mesti live. Kalau mau live ya berarti Bapak harus mengupgrade ya. Kalau tidak salah itu 20 orang, kalau Bapak kelasnya untuk 20 siswa itu 160.000 kalau nggak salah ya. Ya, nah ada di sana di-upgrade di sana. Masih ada pertanyaan, Fitri? Habis, Bu. Habis. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan boleh di raise hand, nanti bisa kami unmute-kan ininya, speakernya. Kalau ingin bertanya secara langsung. Karena kita masih ada waktu 5 menit lagi. Atau ini saya perlihatkan ini contoh-contoh papan-papan yang sudah saya buat sebelumnya. Ini papan-papan yang saya ada. Ini kalau yang dalam bentuk PDF tadi seperti ini. Misalnya kita ingin menjelaskan halaman ini, halaman kedua dari PDF yang kita share tadi. Ini agak harus sabar. Nah, seperti ini. Nah, jadi PDF-nya, bukunya bisa kita pecah-pecah Bapak Ibu. Sehingga kita bisa langsung menjelaskannya di sana. Dan sebenarnya ini ada hasil rekamannya. Nanti kami kasihkan ke Bapak Ibu hasil rekaman mengajar menggunakan Lightboard, tutorial cara menggunakan Lightboard, semuanya nanti akan kami kirim melalui link YouTube Prodi. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan tutorialnya untuk membuat video cara mengajar dengan Lightboard nanti. Dan ini sebenarnya ada suaranya Bapak Ibu, ada suara ketika saya menjelaskan materi ini. Dan karena di sini tidak bisa didengarkan, ya nanti kami kirim saja dengan Bapak Ibu. Dan ini misalnya kalau hasilnya itu saya dalam bentuk buku yang sudah saya ubah ke dalam bentuk PDF, bisa saya pecah-pecah. Kemudian kalau misalnya menggunakan papan langsung, tapi
penanya itu bukan jari, nah itu lebih rapi Bapak Ibu. Misalnya media yang kita tulis itu menggunakan pena apa ya namanya? Touch pen. Ya apa itu? Ya, stylus pen. Oh ya, pakai itu Bapak Ibu, itu lebih rapi, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bisa tunggu. Mana contohnya yang tadi yang Pitagoras tadi mana? Nah, yang ini. Tapi ini udah dicoret-coret juga. Nah, ini dan ini kita Oke, tunggu Bapak Ibu. Dan ini hasilnya kalau tadi kan besar-besar sekali kalau kita pakai yang jari tadi. Bisa Bapak Ibu lihat kan tadi hasilnya seperti apa. Nanti bisa Bapak Ibu bandingkan kalau yang menggunakan pen tadi itu bisa lebih rapi dan lebih kecil dan penggunaan boardnya bisa lebih maksimal. Belum muncul ya di Bapak Ibu hasilnya. Tunggu sebentar. Ya. Belum juga ya. Oh iya. Oke. Atau nanti kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menggunakan Liveboard ini nanti akan disediakan setiap pelatih atau setiap aplikasi itu ada mentor masing-masing. Nanti pertanyaan dari Bapak Ibu misalnya kesulitan atau apa yang ingin ditanyakan bisa bertanya kepada mentornya. Belum juga muncul ya. Oh, ini sepertinya Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, oke, mungkin itu saja. Itu saja materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Meli dan tim atas penyampaian materinya. Bapak Ibu peserta pelatihan. Oke, kalau sekarang muncul Bu. Yang kedua. Oke, nih. Yang kedua, bagian atas untuk nomor satunya saya menggunakan teks dalam penulisannya. Masih ada berbagai warna, tapi di sini saya menggunakan hitam. Untuk gambarnya juga, sumbu utama dan lain sebagainya, saya masih menggunakan pensil di sini. Jadi gambarnya masih belum rapi ya di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya sama halnya untuk yang ketiga dan slide yang keempat masih sama, masih menggunakan pensil dan juga teks. Nah, setelah saya selesai membuat ini dan juga saya kirimkan, saya terus mencoba kira-kira gimana sih supaya gambarnya lebih rapi. Nah, di sini saya menggunakan di bagian titik 3 ini ada change buat grid tipenya. Jadi di awal saya menggunakan tipe bisa dipilih ada yang garis lurus, grid atau lain sebagainya, plain. Awalnya saya menggunakan line di sini biar terlihat rapi. Terus juga ternyata di sini setelah saya coba ada bagian shape. Oke, bagian shape di sini bisa dicoba ada bagian untuk menarik garis lurusnya, terus juga membuat gambar cekungnya lebih rapi lagi. Nah, saya menggunakan di bagian shape. Jadi setelah saya mencoba yang awalnya memang belum rapi ya Bapak Ibu, setelah saya coba lagi untuk menuliskan, jadi saya menuliskan layaknya memang di papan tulis, sambil menuliskan dengan pena saja atau dengan tangan, saya goreskan di sini. Lalu yang terakhir menggunakan line ini tadi, dan setelah kita gambarkan masih bisa kita hapus di sini. Kalau seandainya udah mau dibuat latar yang putih saja. Jadi di sini saya hanya menggunakan aplikasi ini dengan
papan tulis putih yang seperti kita mencoret di papan tulis, bukan ada masukin foto. Sebenarnya bisa masukin foto di sini, tapi saya belum mencoba. Saya hanya batas mencoba yang di sini saja. Oke, mungkin itu Ibu Rini yang bisa dia sampaikan. Apabila ada tanggapan maupun saran yang membangun, insya Allah bisa kita perbaikin lagi ke depannya, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Gia ya. Sudah sangat bagus sekali presentasinya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Azizah Sarjana Teknik dari SMA YKPP Pendopo. Kepada Ibu Azizah, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Ibu Azizah. Halo Ibu Azizah. Iya, Bu. Ya, silahkan Bu. Ya. Ibu mau share screen sendiri atau dari sini? Enggak, cukup dari sana Cukup. saja, Bu. Oke, silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini dan kepada tutor guru-guru yang lainnya. Di sini saya membuat untuk liveboard, di mana saya pergunakan hanya untuk penjelasan dari materi saja. Yang saya tampilkan pada liveboard ini hanya gambar-gambar yang saya screenshot atau saya ambil dari berbagai sumber yang ada, dan saya menjelaskan satu persatu hubungan-hubungan yang dapat menggambarkan isi dari tentang elastisitas dan hukum Hooke yang ada. Durasi yang saya tampilkan di sini selama 7 menit 31 detik. Saya berpatokan dari kemarin yang diinformasikan, yaitu kalau misalkan lebih dari 5 menit, siswa akan bosen, peserta didik itu akan bosen untuk menonton dari video yang kita tampilkan. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu bagaimana bisa mencukupi materi tersebut selama 5 menit saja. Tapi alhasil lebih dari 5 menit untuk materi yang ada. Dan itu pun saya membagi materi yang ada untuk yang slide yang saya kirimkan sebagai tugas di PPM itu hanya materi dan nantinya akan dilanjutkan kembali untuk masalah contoh soal yang dijelaskan pada liveboard. Untuk yang lainnya itu mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan sebagai penjelasan lebih dari seperti misalkan tujuan pembelajarannya, KD dan lain sebagainya itu dijelaskan di yang lainnya di awal, sedangkan untuk liveboard ini saya peruntukkan untuk penjelasan materinya saja. Dilanjutkan kembali, di sini kan banyak part-part yang saya gunakan pada boardnya maupun rekaman-rekaman yang ada gitu. Jadi untuk disatukan, saya menggunakan dari part-part yang ada dari rekaman yang sudah saya lakukan, itu dengan menambahkan atau menyatukannya dengan menggunakan KineMaster. Berhubung saya baru belajar tentang KineMaster, jadi makanya saya gabungkan sehingga dihasilkan kembali untuk video yang ada itu yang sudah saya kirimkan sebagai tugas yang ada. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan banyak masukan yang bisa saya terima untuk lebih baik lagi nantinya produk yang akan saya tampilkan atau saya share ke anak-anak nantinya. Terima kasih Bu Rini. Iya, sama-sama Ibu. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Syarifah Najia dari SMP Islam Al-Azhar Kairu Palembang dan juga kepada Ibu Azizah dari SMA YKPP Pendopo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Meli Ariska untuk memberikan tanggapan, saran, dan juga komentar terkait produk yang sudah dibuat. Waktu dan tempat Ibu, silakan. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih masih setia untuk hari ini, mungkin hari finalisasinya ya, hari presentasi untuk produk yang dihasilkan pada pelatihan yang telah kita lakukan pada tanggal 18 sampai 19 September sebelumnya. Baiklah, saya akan sedikit mengomentari tadi apa yang telah disampaikan atau disajikan oleh Ibu Syarifah dan Ibu Aziza. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya ulangi lagi, yang tampil ini bukan berarti yang terbaik Bapak Ibu. Ini cuma perwakilan saja yang kami pilih untuk presentasi seperti itu ya. Bukan berarti ini yang terbaik seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian untuk Ibu Syarifah ya, yang pertama, Ibu Syarifah itu sangat bagus sekali memadu padankan fitur-fitur yang ada pada Liveboard. Untuk tugas kemarin sebenarnya bukan videonya ini yang kami nilai, bukan pembuatan videonya sebenarnya, tapi penggunaan fitur-fitur atau lebih ke penggunaan Liveboard-nya. Nah, itu karena kami bisa melihatnya itu dengan menggunakan video, makanya dikirim lewat video. Tapi yang dilihat itu sebenarnya cara penggunaan dari Liveboard, aplikasi Liveboard ini. Dan untuk yang Ibu Syarifah tadi, itu sangat bagus sekali. Semua fitur-fiturnya sudah dipakai, terutama untuk penggunaan warna. Ya, biasanya kalau anak SMP ya, apalagi yang SMP ya, terutama kalau yang SMA mungkin sudah lebih ke ini mereka ke teks ya. Kalau yang SMP itu lebih senang kalau yang berwarna-warna seperti itu kalau kita menjelaskannya. Itu sudah digunakan secara maksimal semua fitur-fitur yang ada di sana. Kemudian tadi kalau di video yang dikirim di kami itu belum tampak itu penggunaan shape tadi ya Ibu Syarifah. Nah, itu masih menggunakan betul-betul pure papan dari Liveboard-nya, menulisnya dengan menggunakan Liveboard itu sendiri. Dan tadi pas disajikan secara langsung oleh Ibu Syarifah ternyata ketemu. Tadi mau komentar itu sebenarnya ada itu cara penulisan, misalnya kalau kita ingin menuliskan garis, bentuk, lingkaran, persegi panjang atau bentuk apapun itu bisa kita ada bentuknya di sana dan bisa kita padu-padankan untuk mempermudah kita dalam menjelaskan. Apalagi yang berhubungan dengan sinar-sinar istimewa ya, tentu saja antara titik fokus, titik kelengkungannya kan harus sama itu. Nah, bisa kita gunakan di sana biar lebih presisi ya dibandingkan dengan jika kita menggunakan garis biasa. Tapi tidak apa-apa karena itu mewakili kita dalam menjelaskannya menggunakan papan tulis. Itu sudah bagus sekali. Terutama tadi penggunaan PDF-nya, sudah menggunakan teks, dan padu padan dalam membuat warna-warna tadi sudah sangat bagus sekali. Dan untuk Ibu Aziza itu saya lihat ini malahan kalau yang dari Syarifah tadi padu padan menggambar dalam pembelajaran fisika yang menggambar. Nah, itu yang dicontohkan oleh Ibu Syarifah. Tapi kalau Ibu Aziza itu lebih ke penggunaan Liveboard, misalnya kalau hitungan. Nah, jadi saling melengkapi. Kalau Ibu Aziza tadi saya lihat videonya itu sangat mewakili kita kalau kita ingin mengajar secara daring seperti ini jika kita ingin menjelaskan rumusnya. Nah, itu sudah sangat baik sekali kita bisa menggunakan Liveboard ini kalau fungsinya sebenarnya yang utama itu yang menggantikan papan tulis itu sendiri. Jadi kita bisa berkreasi di sana untuk menjelaskan rumus-rumus sesuai yang kita lakukan di papan tulis seperti biasa. Itu sangat bagus sekali. Tapi alangkah lebih baiknya tadi kalau yang Ibu Aziza tadi, habis rumus misalnya elastisitas, itu ada modulus yang-nya, ada E-nya. Nah, itu dikasih langsung ke contoh soal. Atau ya, bagaimanapun itu jangan langsung rumus terus seperti itu. Nanti lebih baik kalau langsung ada contoh soalnya, seperti itu. Setelah penjelasan yang ini, ada contoh soal, yang ini contoh soal. Dan jangan lupa dikasih keterangan kalau rumus-rumus, misalnya tahun 0 itu apa, seperti itu. Mungkin itu saja sejauhnya sangat bagus sekali. Sebenarnya kami bingung mau milih yang mana, dan kami pilih itu karena yang mewakili saja seperti itu. Ada yang mewakili untuk menjelaskan rumus dan ada yang mewakili untuk yang menjelaskan
gambar seperti atau grafik-grafik seperti itu saja. Tapi untuk yang lebih lengkapnya itu bisa kita lihat di YouTube Prodi, itu sangat bagus-bagus sekali dalam penggunaan Liveboard ini, dan semoga bisa dikembangkan dan bisa dipakai untuk pembelajaran dan membuat pembelajaran kita lebih menarik, terutama dalam menghadapi keadaan darurat seperti saat ini. Mungkin itu saja Ibu Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Melia Rizka atas masukan, saran, dan komentarnya. Sangat bermanfaat sekali untuk perbaikan ke depannya. Meskipun tadi sudah disampaikan ya, kalau yang diminta tampil untuk Liveboard ini merupakan perwakilan untuk memberikan contoh atau menunjukkan bagaimana penggunaan Liveboard untuk menjelaskan yang berupa gambar ya, dan juga menjelaskan tentang rumus. Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah waktu menunjukkan pukul 11.23 dan kita sudah sampai di ujung kegiatan dalam rangka presentasi produk hasil pengabdian pada masyarakat dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, di mana tadi sudah kita mulai dari pukul 9.00 sampai dengan sekarang, yang diawali dari presentasi tentang blended learning, kemudian Canva, kemudian dilanjutkan dengan video pembelajaran, virtual laboratory, dan yang terakhir adalah Liveboard. Semoga masukan, saran, dan komentar yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya di masa pandemi ini. Saya selaku moderator menyukupkan kegiatan kita kegiatan pada saat presentasi ini pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.